Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tabi semua, bertemu lagi dengan saya Amri Lubis yang pada malam hari ini akan mencoba membawakan tablik yang berjudul Ciri Takwa. Sebelum kita mulai dengan ciri takwa, langkah baiknya kita buka pertemuan kita sembari membaca kalimat hamdalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menguraikan tentang takwa, artinya banyak definisi yang menyebutkan tentang takwa itu sendiri ya. Jadi berdasarkan kajian kita pada Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang takwa ya. Jadi takwa di sini bermakna adalah muttaqin, takwa, takut ya. Jadi pada ayat kedua Al-Baqarah menyebutkan Allah mendedikasikan Al-Quran untuk umat Islam yang dipilih sebagai muttaqin. Demikian juga diingatkan pada sholat Jumat selalu khatib menyampaikan atau mengingatkan umat Islam untuk berbondong-bondong dan masuk ke dalam bagian orang-orang yang muttaqin. Nah, berdasarkan bagian itu, takwa adalah bagian penting dari takut kita kepada Allah untuk selalu mengingatnya. Walaupun pada konsepnya kita hanya memahami makna takwa, tapi kalau perilaku masih tetap kepada jahiliyah, takut dalam konsep, tapi pelaksanaannya kita masih menomorduakan yang kuasa dalam hal ini. Nah, dengan demikian takut ini bermakna adalah kita selalu mengingatnya dan melaksanakan apapun yang menjadi perintah dari Allah tersebut. Nah, kembali ke bahagian ciri tadi. Ciri adalah bagian yang khas menjadi tanda-tanda bagian dari takwa itu. Nah, ketika kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 1 Alif Lam Mim, mungkin ini saya yang lebih paham untuk menjelaskannya ya, karena kalau saya jelaskan nanti lompat pagar boleh. Kalau dijelaskan berarti harusnya bisa tak berani pula berarti, karena alif itu bagaimana, lam dan mim itu. Karena kalau dari Al-Quran hanya Allah lah yang tahu maknanya katanya, dan tak berani pula saya menjelaskannya, Ustaz. Tapi udah pernah mendengar penjelasan Udah berkali-kali pun baca. Ada video gitu ya? Iya, ada. Nah, kembali ke bagian kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti bahwa benar Allah telah memberikan hidayah atau petunjuk melalui Al-Quran. Jadi tidak ada satupun keraguan di sini. Allah menjaganya dari mulai masa zaman Nabi Allah Adam sampai ke hari ini. Allah masih menjaga, walaupun pada awalnya sebelum dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit itu dalam bentuk suhuk-suhuk ya, sebagian yang keseluruhannya menjadi Al-Quranul Karim ya. Jadi ini salah satu bagian bahwa pada ayat kedua pada Al-Baqarah tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ciri iman tersebut ini pada ayat kedua ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Jadi di sini orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, jadi di sini yang kedua menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, pada bagian ketiga ini adalah bagian ciri keimanan itu sendiri. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib itu yang mana? Ketika kita bicara yang gaib, semua yang tak nampak dianggap gaib. Jadi, gaib di sini adalah kalau mendengar video tersebut disebutkan bahwa orang lebih mempercayai kepada jin, setan, iblis daripada Tuhan. Karena jin kalau diminta tolong katanya dekat. Nah, jadi orang lebih percaya gaib pada bagian adalah kepada makhluk yang Allah cipta, tapi tidak kepada pencipta. Oleh karena gaib yang dimaksud di sini adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakininya melalui jalan yang kedua, yaitu melalui sholat. Sholat adalah sirat atau jalan mendekatkan diri kepada Allah, mengingatnya sebagai bagian penting dalam melakukan ibadah. Nah, kemudian menginfakkan di sini, infak artinya pada bagian menginfakkan di situ banyak hal, bisa menyampaikan atau mengemban amanah. Artinya mengemban amanah ketika syiar disampaikan kepada kita, tentu kita wajib menyampaikan syiar itu kepada yang lain. Jadi sampaikanlah ayat walaupun satu kata, sampaikan kepada yang lain. Artinya bahwa syiar itu bukan hanya berhenti di tangan kita. Artinya menyampaikan kepada yang lain juga salah satu syiar dalam menyampaikan hal-hal yang baik, termasuk bagian-bagian penting dalam kehidupan. Jadi tidak hanya menyampaikan tentang tidak hanya menyampaikan yang termaktub pada teks letterlib pada Quran, tapi banyak sekali tentang jalan kehidupan ini yang baik yang perlu kita sampaikan, termasuk keilmuan yang kita punya. Ini adalah salah satu bagian zakat untuk yang diamanahkan kepada kita untuk kita sampaikan dalam bentuk syiar. Nah, ciri yang pada ayat ke-3 tersebut ini menunjukkan keimanan, ya. Kalau pada tafsir di sini disebutkan adalah menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Kemudian pada bahagian lain adalah menyampaikan amanah kepada yang berhak. Artinya boleh menginfakkan kalau wujudnya adalah rezeki. Rezeki itu bisa bermakna apakah dalam bentuk uang, bisa pula dalam bentuk ilmu, ataupun sesuatu yang Allah titipkan kepada kita untuk disampaikan kepada yang lain. Kemudian beriman kepada petunjuk yang terdahulu, ini pada bagian keempat, ya. Artinya di sini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya beriman kepada petunjuk terdahulu, yang dahulu dan sampai sekarang. Artinya petunjuk itu bisa kita dapat dengan memahami Al-Quran dari teks, tapi juga lebih baik kepada orang-orang yang Allah titipkan kepada kita untuk belajar. Artinya ada orang yang Allah kasih keilmuan dan belajar dari ahli silsilah atau orang-orang yang hidup untuk mendapat petunjuk. Nah, ini adalah salah satu bagian, ya, beriman dari petunjuk yang terdahulu sampai yang sekarang. Begitu juga yang akan datang. Mungkin dari bagian itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai konklusi pada ciri takwa yang kita maksud di sini. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga adalah menyampaikan amanah, apakah dalam bentuk harta, keilmuan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada petunjuk yang terdahulu dan yang akan datang.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan ciri takwa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.